Inilah salah satu sekolah berprestasi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, SMA Negeri 2 Gunung Putri. SMA Negeri 2 Gunung Putri berlokasi di Jalan Boulevard Utama Kota Wisata Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dengan visi menciptakan peserta didik yang cerdas, berkualitas, dan kompetitif berdasarkan iman dan takwa, serta memegang teguh karakter budaya bangsa, SMA Negeri 2 Gunung Putri senantiasa berupaya menyeimbangkan kemampuan kognitif dan psikomotorik secara proporsional dan saling melengkapi. Saat ini, pembinaan kegiatan kesiswaan SMA Negeri 2 Gunung Putri mengoptimalkan pemberdayaan kegiatan ekstrakurikuler dan pelibatan siswa dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bakat, minat, dan penalaran siswa. Sehingga tidaklah mengherankan sejumlah penghargaan diraih oleh peserta didik SMA Negeri 2 Gunung Putri, baik di level nasional maupun level internasional. Sebagai penunjang pendidikan karakter terhadap peserta didik, SMA Negeri 2 Gunung Putri memiliki program-program unggulan dalam memantik pendidikan karakter. Di antaranya, sholat duha bersama, khotmil Quran One Week One Juz, kurban, santunan anak yatim, dan bakti sosial di lingkungan sekitar. Dari Bumi Prayoga, Tohaga, Sayaga, dan Asri terus lahir lulusan terbaik anak negeri yang berbakti untuk seantero negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Aziz, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sebagai alumni FKIP Hamka, tentunya saya merasa senang dan bangga bisa menempuh pendidikan kembali di kampus berkemajuan FKIP Hamka. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan nomor PPG 20150316215 dan nomor induk mahasiswa 2301248016. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita belajar, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Naila untuk memimpin. Mari kita semua baca doa terlebih dahulu supaya kepercayaan
kalian yang tidak hadir hari ini bisa kembali lagi hadir di pertemuan selanjutnya. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit ataupun yang berhalangan mudah-mudahan cepat sehat kembali. Oke, baik, udah siap untuk belajar hari ini? Iya. Betul, siap. Baik, seperti yang lalu-lalu sebelum kita mulai saya ingin mendengarkan dulu kata motivasi hari ini yang akan disampaikan oleh siapa gilirannya hari ini? Angga, ya silakan Angga untuk menyampaikan kata motivasinya. Jika untuk bermimpi saja kamu takut, maka kamu adalah orang yang tidak tahu arah masa depannya. Betul ya, apa yang diucapkan Angga. Jika memimpin aja takut, ya bagaimana bisa maju ke depannya. Jadi jangan takut untuk menjadi seorang pemimpin atau jangan takut untuk pernah mencoba. Baik, pada pertemuan kemarin kita telah membahas materi mengenai apa? Dependensi, rasio, dan juga sek rasio. Nah, ada beberapa indikator yang menyebabkan atau yang menjadikan dasar penghitungan untuk sek rasio dan juga dependensi rasio. Nah, kalau sek rasio ingat nggak apa indikator yang menjadi dasar hitungannya? Siapa yang mau menyebutkan? Ya, coba silakan apa? Angka apa? Angka apa? Sek rasio. Kalau sek rasio itu jenis? Ya, jenis kelamin. Berarti apa? Laki-laki dan juga perempuan dan laki-laki. Nah, kalau misalkan dependensi rasio apa indikatornya? Apa? Dependensi rasio. Ya, umur. Apa itu? Yang tidak belum produktif dan tidak produktif. Oke, yang produktif dan juga non produktif. Nah, baik, hari ini kita akan membahas atau mempelajari mengenai permasalahan kependudukan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning diharapkan peserta didik mampu menganalisis permasalahan kuantitas kependudukan di Indonesia dan menyajikan masalah kuantitas pendudukan Indonesia melalui presentasi dengan baik, jujur, empati, adil, dan saling menghargai. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai permasalahan, baik itu permasalahan penduduk berdasarkan kuantitatifnya ataupun berdasarkan kualitatifnya. Nah, mengapa sih kita perlu atau mengapa kita penting untuk mempelajari masalah ini? Karena dengan mempelajari masalah kependudukan kita dapat membantu untuk memikirkan apa solusi dari masalah tersebut. Jadi ketika kita sudah membahas ini, sudah mempelajari masalah kependudukan, ya barangkali nanti ke depannya dari kita semua, dari kalian ada yang menjadi pemangku kebijakan gitu untuk menyelesaikan masalah kependudukan. Nah, dengan itu ya kalian punya solusi untuk menentukan kira-kira apa solusinya atau apa pemecahan masalah dari permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia, seperti itu. Jadi ini adalah merupakan manfaat daripada kita untuk mempelajari yang namanya permasalahan penduduk. Nah, baik, saya akan berikan pengantar dulu. Nah, kira-kira itu gambar apa? Nah, dapatkah kalian mengenali gambar tersebut? Apa gambarnya? Apa? Pemukiman yang kumuh dan juga apa? Pemukiman yang padat. Terus kira-kira apa yang muncul di benak kalian ketika kalian pertama kali melihat gambar tersebut? Kemiskinan. Nah, ini kira-kira masuk nggak sih ke dalam yang namanya permasalahan penduduk? Masuk. Ya, betul. Ini adalah merupakan contoh-contoh daripada permasalahan penduduk. Nah, mohon disimak video berikut ya, tolong diperhatikan. Kita ingin menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Karena Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa. Indonesia ini memiliki 17.000 pulau.
saat ini 58% dari PDB ekonomi kita terpusat di Pulau Jawa, 58%. Kemudian populasi 56% atau sekitar 149 juta penduduk kita ada di Pulau Jawa, bermukim di Pulau Jawa. Nah, oke, baik. Kira-kira ketika kalian tadi sudah menyaksikan video tersebut, itu kaitannya dengan pembahasan kita kali ini apa? Hah? Apa? Pemerataan penduduk. Ya, betul ya. Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah ketidakrataan distribusi jumlah penduduk atau persebaran jumlah penduduk. Nah, maka salah satu alternatif yang disajikan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan membangun sebuah pusat ibu kota yang berada tepat di tengah-tengah wilayah Indonesia seperti itu ya. Jadi itu poin pentingnya. Nah, baik. Nah, di sini masalah penduduk sendiri itu ada dua macam ya. Masalah pendudukan ada dua macam, yaitu masalah penduduk yang bersifat kuantitatif atau jumlahnya, dan juga permasalahan penduduk yang bersifat kualitatif atau kualitasnya. Nah, yang pertama adalah jumlah penduduk yang bersifat kuantitatif itu ada jumlah penduduk besar, pertumbuhan penduduk cepat, dan juga persebaran penduduk tiga merata. Di Indonesia itu menempati urutan keempat dari jumlah penduduk yang ada di dunia. Ya, di bawah apa? Ada yang tahu nggak? Di bawah negara apa? Di bawah India, Amerika, dan juga Cina, seperti itu. Jadi masih posisi keempat. Nah, itu tentunya menjadi permasalahan yang sangat krusial gitu bagi negara kita, karena kepadatan penduduk ini pasti yang menjadi permasalahan. Terus yang kedua, jumlah penduduk Indonesia ini telah mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa. Nah, ini adalah berdasarkan data sensus penduduk terakhir, yaitu sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2000 berapa? 2000 berapa terakhir sensus? 2020 ya, betul. Karena sensus itu dilaksanakan berapa tahun sekali, guys? Dilaksanakan berapa tahun sekali? 10 tahun. Kan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nah, di sini contohnya persebaran penduduk Indonesia tidak merata, baik persebaran antar pulau, provinsi, kabupaten maupun perkotaan. Nah, contoh luas wilayah Papua 21,99%. Jadi luas Papua itu 21,9% dari keseluruhan wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, tetapi jumlah penduduknya itu hanya 0,92%. Tidak sampai 1% jumlah penduduk Indonesia itu ada di wilayah Papua gitu. Kayak kemarin kan pasti pemilu juga DPT di Papua itu sedikit gitu ya. Karena apa? Karena memang persebaran penduduknya tidak merata seperti itu. Maka nanti upayanya bagaimana ya? Salah satunya yaitu dengan cara apa? Transmigrasi gitu ya, perpindahan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang masih jarang, tentang yang bersifat kualitatif ya, atau kualitasnya. Yang pertama tingkat kesehatan, yang kedua tingkat pendidikan, yang ketiga adalah tingkat pendapatan. Nah, ini adalah merupakan indikator kualitas penduduk dari segi apa? Dari segi kualitasnya atau ininya ya apa, baik atau tidaknya seperti itu. Nah, tingkat pendidikan biasanya dilihat dari apa? Dari angka melek huruf atau angka buta huruf suatu. Ada berapa? Ya, rata-rata angka harapan hidup orang meninggal pada usia berapa di Indonesia? 70 tahun. Ya, 65 tahun. Sekitar 65 tahun orang meninggal di usia 65 tahun. Sekarang Niko, usianya berapa nih? Usianya Ya. 16, Pak. 16 ya. Berarti 65 kurangi 16 tuh tinggal berapa tahun lagi sih Niko tuh kira-kira? Hah? Tinggal berapa tahun lagi kira-kira usianya? Berapa? Ya, kurang lebih 49 tahun lagi nih. Nah, makanya dengan sisa umur segitu ya perbaikilah gitu ya apa yang kurang-kurang dari kita. Terus yang ketiga yaitu dilihat dari tingkat pendapatan per kapita atau
Ada yang mau bertanya sampai sini? Oke, baik. Saya akan membagikan LKPD. Nah, kurang lebih LKPD-nya seperti yang di depan ya. Jadi nanti ada penugasan kelompok dan juga penugasan individu. Nah, nanti masing-masing kelompok akan saya bagikan. Nah, ini yang pertama yaitu mengamati infografis ya. Mengamati infografis. Lalu yang kedua yaitu melakukan analisis terkait dengan artikel yang ada pada LKPD tersebut seperti itu. Nah, untuk kelompoknya, kelompok yang kemarin ya, yang dipakai pada saat kegiatan pembelajaran sebelumnya yaitu yang satu kelompok 4 orang. Ini udah duduk berdasarkan kelompoknya semuanya? Ya. Baik, kalau sudah berdasarkan kelompoknya, silakan kalian kerjakan LKPD ini, diskusikan dengan teman sekelompoknya. Nanti perwakilan kelompok akan mempresentasikan ke depan gitu untuk menyajikan hasil dari diskusi kelompok tersebut. Silakan dikerjakan. Sudah? Ini udah? Langsung dikerjakan ya. Ini dulu soalnya. Scan orang aja. Mana sudah? Kelompoknya dapat. Tulis dulu nama kelompoknya. Ya, mana ada? Itu gambarnya kalau tidak jelas scan aja barcode-nya, kan di situ ada barcode tuh ya. Di scan aja. Iya. Makanya biar gua. Iya. Itu kan yang apa? Yang satu, Rai. Yang satu rumah, yang tadi gambar rumah yang satu nih. Ada dua nomor yang dikerjain tuh dua nomor. Nah ini nih, yang satu kan ini gambarnya nih, yang gede. Yang ini ada artikelnya kan, di scan lagi aja coba. Beda, coba Mas di scan. Ini yang ini tuh Nomor satu, yang ini nomor satu. ini kita buat Ini kan ada petunjuknya tuh, dibaca dulu petunjuknya. kita buat kayak esai gitu. Iya betul, seperti itu. Nanti kalau udah semuanya nunggu presentasi dulu baru dikumpulin ya semua LKPD-nya.
tanyakan di sini ya terjawab semua di sini. Ya tinggal nanti dipresentasikan aja di depan bagaimana. Apa kayak? Sudah selesai? Lagi Pak. Saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Oke, siap. Oke baik, kita langsung mulai aja ya presentasinya. Ya, dimulai dari kelompok yang pertama, kelompok 1. Jadi kelompok siapa? Kelompok 1? Naila ya. Naila silakan. Yang lain mohon untuk disimak gitu ya penjelasan dari kelompok 1. Ya, yang maju nanti 3 orang saja ya. 3 orang saja. 3 orang saja yang maju perwakilannya. Silakan yang lain disimak sambil mengerjakan. Yang lantang suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang Pak Aziz. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami barusan dengan materi dinamika dan permasalahan pendidikan. Dimulai dari kelompok 1. Amatilah infografis berikut. Temukan permasalahan penduduk yang ada pada infografis tersebut dan uraikan penyebab masalah dan solusinya. Baik, di sini aku menemukan permasalahannya adalah di infografis tersebut di bagian bawahnya yang ada peta-peta Indonesia itu penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, di mana dengan luas sebesar 7% dari wilayah Indonesia, Pulau Jawa di sebanyak 150 menggalakkan program transmigrasi. Lalu melengkapi sarana dan prasarana di setiap wilayah di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah pembangunan IKN itu menurut aku adalah sebuah solusi yang sangat membantu untuk yang dibahas dalam artikel tersebut adalah persebaran penduduk Indonesia yang masih belum merata. Nah, di poin B, mengapa masalah tersebut dapat terjadi? Nah, masalah tersebut dapat terjadi karena berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana sosial, kesempatan kerja, stabilitas keamanan, dan pemerataan pembangunan. Semua hal tersebut Kualitas SDM dan meningkatkan kesempatan kerja. Terus lanjut ke poin D, yaitu tulislah kesimpulan berdasarkan pernyataan yang sudah Anda jawab. Jadi kesimpulannya adalah melalui artikel yang dibahas tadi, permasalahan ini muncul karena adanya kurangnya sarana prasarana yang kurang tersebar. ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang mau bertanya atau yang kurang jelas ya apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Silakan bagi yang ingin bertanya, 1 orang penanya saja ya karena silakan Kaila. Suaranya agak lantang kayak. Tadi kan dijelasin solusi dari tadi ada bahasa tentang transmigrasi. Aku pengen tahu transmigrasi apa sih? Silakan aku menjawab. Langsung dijawab aja. Langsung angkat 1 pertanyaan. Baik, transmigrasi itu adalah pemindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya. Nah, daerah ini masih dalam satu negara gitu ya. Jadi ini juga bisa menjadi solusi agar masalah pemerataan penduduk bisa diselesaikan. Apakah puas dengan jawabannya? Oke, silakan ditutup. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami
kami yang berjudul Dinamika dan Permasalahan Kependudukan. Jadi yang pertama itu kita disuruh amati infografis dan temukan permasalahan penduduk yang ada pada infografis tersebut. Kita menemukan penyebab masalahnya itu tingkat persebaran penduduk Indonesia tidak merata dan bertumpuk di Pulau Jawa. Dan solusi yang ditemukan itu untuk mengatasi Ketidakmerataan penduduk ini terjadi karena adanya banyak faktor, tetapi faktor yang paling mempengaruhi adalah kurangnya lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur yang kurang, dan solusinya adalah melakukan transmigrasi. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. apakah ada kalau bertanya? Sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Naila. Silakan Nila. Perkenalkan, saya Naila dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, tadi sebelumnya sudah disampaikan bahwa solusi untuk pemerataan penduduk di Indonesia adalah dengan transmigrasi dan IKN. Nah, kalau misalnya penduduk yang awalnya pada penduduk kan pindah nih, kalau pindahnya ke IKN, terus IKN yang jadi padat, gimana cara mengatasinya? Oke, sebelumnya Naila izinkan saya menjawab. Nah, jadi kan IKN ini kan berada di Pulau Kalimantan kan ya, terus itu dia ada di tengah-tengah. Nah, sebenarnya Pak Jokowi ini dia bakal nyari solusi, atau dia juga membuat solusi gimana caranya agar merata. Nah, jadi ibu kota yang tadinya di Jawa yang enggak sesuai, memang kan ada di pojok ya, terus habis itu agak ke sebelah sini. Terus habis itu karena dipindahin kan ke IKN. Nah, jadi di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah ini biar bisa merata gitu. Jadi pasti ada solusinya lagi yang baru kalau misalnya ini ya. Tapi diusahakan pasti ada pembatasan juga buat ini ya. Terus rumornya juga, ini masih rumor ya, IKN itu dibatasi sampai dulu. Jadi masalah yang di Jawa dipindahin ke IKN, nggak mungkin timbul lagi IKN masalahnya. Ya. Apakah Naila puas? Ya, buat Silakan ditutup. Karena nggak ada yang nanya, kami tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup jelas? Jelas. Oke, silakan ditutup kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi setelah kalian presentasi dari semua kelompok ya, pada dasarnya sudah bagus, sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD. Namun nanti untuk pertemuan selanjutnya presentasinya supaya lebih matang lagi dipersiapkan gitu ya. Jadi jangan sampai apa yang sudah kalian diskusikan itu pada saat presentasi lupa lagi gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti tolong untuk lebih dikuasai apa yang akan kalian sampaikan atau apa yang akan kalian presentasikan untuk ditampilkan ke teman-teman yang lain seperti itu. Oke, baik. Setelah presentasi silakan kalian kumpulkan LKPD-nya masing-masing kelompok ke depan. Silakan untuk mengumpulkan LKPD-nya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Nah sekarang handphonenya dibuka. Nah handphonenya dibuka, scan barcode yang ada di depan atau yang ada di LKPD tadi ya. LKPD-nya kan udah dikumpulin. Nah, scan barcode di depan untuk masuk ke evaluasi akhir, yaitu tahun. Belum di ini scan. Ya silakan di scan. Iya tahu.
Siapa? Samira Putri, Bang Hafiz. Baru 21, ya. Ya, 25 kita mulai ya. Yang belum masuk siapa? Hah? Siapa yang belum masuk? Kasna mana? Kasna? Mau ID aja, mau ke ID play. Ya, satu lagi, satu orang lagi ya. Udah tarik. Nanti ketahuan siapa yang juara ya. Siapa juaranya? Saya. Juara. Soal kedua. Perhatikan soalnya. Perhatikan soalnya. Siapa juaranya? Sandria merupakan pendaki tertinggi. Perhatikan lagi. Nih, pertanyaan terakhir, siapa nanti yang jadi juaranya? Juara apa ya? Juara 3, Kaila. Tepuk tangan dong Kaila. Tadi selesai mengerjakan evaluasi. Nah, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Baik, saya minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan yang mau menyimpulkan siapa? Ya, silakan Henry. Simpulkan pembelajaran hari ini. Berdiri mulai. Jadi dari materi yang kita pelajari yaitu permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika pendidikan, kita bisa mempelajari tadi dan melalui itu juga kita mempelajari banyak hal tadi juga, mulai dari faktor-faktor. Pada intinya tadi sudah disimpulkan oleh Henry dalam kegiatan pembelajaran hari ini kita mempelajari mengenai permasalahan-permasalahan penduduk baik itu kualitatif maupun kuantitatif, dan juga tadi di LKPD kalian bisa sama-sama untuk memecahkan permasalahan-permasalahan terkait dengan pendudukan baik itu yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif. Jadi nanti diharapkan setelah kalian mempelajari ini ya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu di masa yang akan datang. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya bonus demografi ya. Nanti silakan kalian dipelajari terlebih dahulu.
bonus demografi tersebut supaya nanti ada hal-hal yang tidak tahu atau istilah-istilah yang belum dipahami bisa ditanyakan pada saat pertemuan selanjutnya seperti itu. Baik, kita akhiri saja kegiatan ini dengan berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Naila, silakan untuk memimpin doa.